Di pedalaman hutan, di kesejukan ekosistem kaki gunung, di mana hewan hidup berdampingan, tersiar kabar yang mengejutkan. Kabar bahwa keluarga tapir akan punah. Ketika semua hewan mendengar kabar itu, mereka memutuskan untuk mengunjunginya esok pagi dan melihat apakah mereka dapat memberikan saran dan bantuan untuk keluarga tapir, atau setidaknya menghiburnya dari kesedihan. Ini adalah cerita tentang tapir. Harimau datang paling pagi. Setelah dipersilahkan duduk dan disuguhi teh oleh tapir, harimau berkata, "Tapir, kamu memiliki baju garis-garis yang indah ketika kamu masih bayi. Harusnya kamu juga mengenakannya saat dewasa. Dengan demikian, orang-orang mungkin akan lebih memperhatikan kamu." Tapir mendongak dari majalahnya dan berkata, "Baju garis-garis? Apa nggak terlalu kekanak-kanakan? Kalau masih kecil, nggak apa-apa pakai baju bercor. Tapi menurut saya, kita harus terlihat serius saat kita dewasa." Kekanak-kanakan? Tanya harimau. "Saya memiliki baju garis-garis, dan orang-orang menganggap saya serius. Kamu tahu apa yang saya lakukan kemarin? Saya mengejar rusa, dan saya memakannya hidup-hidup. Lalu tiba-tiba rusa itu menjerit. Jadi saya gigit wajahnya," kata harimau dengan geram. "Wah, harimau yang konyol," kata tapir sambil menggunting bahan daster. Gak lama kemudian datang sapi. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Kamu cabi, tapir. Menurut saya kamu harus menjadi gemuk. Seperti benar-benar gemuk. Saya gemuk, dan manusia mencintai saya." Tapir berhenti menjahit, lalu menjawab, "Tapi mereka memeras dan mengambil susumu, menguliti dan memakanmu. Bibirmu dirujak, lidahmu disate, jeroanmu digulai, bahkan kaki dan buntutmu jadi kuah sop." Sapi mengangguk penuh arti dan berkata, "Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian." Mendengar itu, tapir menghela napas. "Kayaknya kamu gak tahu deh apa artinya pepatah itu." Tetapi sapi tersenyum penuh arti dan menjawab, "YOLO," lalu kentut sembari moonwalk keluar ruangan. Selanjutnya datanglah gajah. Sembari kipas-kipas kuping kegerahan, gajah bilang, "Tapir, kamu harus menumbuhkan belalaimu lebih panjang, kayak punyaku nih." Tapir setengah kaget menjawab, "Jangan tersinggung ya gajah, tapi aku sudah bekerja keras untuk membuat hidungku menjadi seukuran ini. Aku malu kalau hidungku lebih besar dari ini. Itu akan sangat memalukan." "Memalukan?" kata gajah kebingungan. "Kamu tahu apa yang bisa aku lakukan dengan hidung yang memalukan ini? Aku bisa menghisap air dari kolam tanpa menekuk lutut. Setengahnya aku minum, sisanya aku gunakan seperti bidet."
Apa itu bide? Tapir bertanya. Tapi setelah gajah memeragakannya, Tapir menyesali pertanyaan itu. Beruang sirkus datang tergopoh-gopoh dan berkata, "Tapir, sepertinya aku bisa membantumu. Kamu butuh hiburan. Jangan sedih. Ayo tersenyum. Perlihatkan kepadaku." Beruang terkaget. Itu trik kamu ya? Oke. Aku rasa trik itu nggak cocok untuk audiensku. Tapi aku ada kenalan beberapa beruang selebgram yang ngetop di OnlyFans. Mungkin mereka akan tertarik. Tapir tersipu. Tapi saya nggak bisa main internet. Main TTS aja udah paling seru buat saya. Dari kejauhan, burung teriak sambil mendarat di dekat tapir. Tapi burung nyebelin. Dia datang hanya untuk mengejek tapir. Jadi kita nggak akan menceritakan mereka. Bu Daniel pun ikut mampir. Ia bertanya, "Tapir, kamu bisa berenang kan? Gabung aja dengan kami dan menjadi jagoan di air. Orang-orang takut melihat kami." Tapir tersenyum. "Mohon maaf ya Bu Daniel, bukan mau sombong. Tapi dulu saya termasuk dalam tim balet air loh. Skill renang saya sepertinya cukup baik. Ya, setidaknya saya bisa mengambang lah." Ku Daniel mengerutkan kening seraya berkata, kurang greget Tapir. Kamu tahu apa yang terjadi kemarin? Buaya brengsek menggigit pantatku waktu aku lagi berenang santai. Akhirnya buaya itu dikeroyok oleh teman-temanku. Nah, buaya-buaya itulah yang bikin aku malas main di air. Aku cuma akan terjun ke air kalau aku yakin gak ada buaya di sana. Tapir beralasan. Lagi pula, kayaknya gak nyaman berendam di air setiap hari. Nanti kulitku keriput kayak kamu, Tapir melanjutkan. Mendengar kulitnya dibilang keriput, Ku Daniel pergi berlari meninggalkan Tapir. "Kamu jahat," kataku Daniel sambil berlari. Pada akhirnya, Tapir mengucapkan thank you but no thank you kepada semua hewan yang mencoba memberikan solusi. Kemudian menutup pintu rumahnya. Lalu dia nonton podcast Om Deddy. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Dari Tapir kita belajar tentang menghadapi tantangan hidup. Jika kamu terlena dalam kenyamanan hidup dan tidak pernah berani mengambil resiko seperti Tapir, hidup kamu hanya akan berada di suatu titik yang stagnan. Tidak menjadi buruk, tapi juga tidak menjadi lebih baik.
dan perlahan kamu akan memudar, lalu menghilang, dan akhirnya terlupakan.